biasa aja mengkritik kepada lembaga MUI. Kalau sebatas mengkritik seperti itu, ya memang harus dilakukan. Kalau tidak ada kritik, maka tidak ada kontrol. Kalau tidak ada kontrol, maka akan seenaknya. Kalau seenaknya, maka rusaklah akibatnya. Mudah-mudahan kita bisa memahami sama-sama mana kritik dan mana ujaran kebencian dan mana provokasi. Ajakan jihad itu jelas namanya bukan kritik tapi provokasi. Dan ini harus dihentikan, harus dibereskan, harus diamankan, harus ditangkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, Mahfud MD mulai kemudian bersuara, berstatement terkait kegaduhan yang terjadi di Republik ini, khususnya tentang penangkapan 3 orang yang sebagian orang mengatakan bahwa itu adalah ustadz dan sebagian orang lagi mengatakan bahwa itu adalah telolit. Ya. Kemudian dari orang yang menganggap bahwa itu adalah ulama menyuarakan untuk berjihad, ya, berjihad melawan Densus 88. Seruan inilah bagi saya yang sangat berbahaya karena jelas ini akan menjadi ledakan yang sangat luar biasa jika benar-benar terjadi gerakan jihad melawan Densus 88, gerakan untuk membakar seluruh Polres yang ada di Indonesia. Ini berbahaya sekali. Maka Mahfud MD kemudian turun tangan untuk memberikan statement supaya polisi tidak ragu-ragu di dalam menjalankan kewenangan dan hukumnya. Jika sudah levelnya mengancam, maka tidak bisa dibiarkan dan tidak bisa didiamkan. Harus bergerak cepat, tepat, pasti, tanpa pandang bulu. Ya, tuh, mari kita baca statement Mahfud MD terkait kegaduhan yang terjadi ini dari sindonews.com. Mahfud MD persilahkan polisi tangkap penyeru jihad lawan Densus 88. Nah, ini menarik nih, Pak Mahfud mulai bersuara. Karena memang saya kira harus juga secepatnya para petinggi bersuara terkait kegaduhan ini. Jangan sampai didiamkan terlalu lama. Bakal jadi bom waktu. Baca ya. Menko Polhukam Mahfud MD mempersilahkan polisi menangkap seorang pria berinisial AW yang menyebarkan seruan jihad terhadap Densus 88 anti telol serta membakar Polres-Polres. Seruan itu disampaikan setelah penangkapan 3 orang yang terduga terkait jaringan kelompok telol di Bekasi. Mahfud menekankan, sebagai negara demokrasi Indonesia tak melanggar siapapun memberikan kritik atau menyampaikan aspirasi. Namun apa yang dilakukan AW sudah di luar dari koridor hukum. Sepakat. Kalau sebatas mengkritik tentang kebijakan, kelakuan, kemudian Densus 88, mengkritik dengan bijak, mengkritik dengan ilmu, bukan kemudian seruan jihad, membakar. Itu adalah hal yang lumrah di negara kesatuan Republik Indonesia. Ada 2 pendapat kelompok, itu adalah hal yang lumrah di negara kesatuan Republik Indonesia yang menganut sistem demokrasi, yang kemudian tentu harus ada sebetulnya pro kontra, tetapi pro kontra yang produktif, bukan pro kontra yang memprovokasi. Kalau pro kontra yang memprovokasi, nah ini harus ditangkap. Kalau memprovokasi itu jelas bukan pro kontra yang berbasis ilmu, bukan pro kontra yang produktif, bukan pro kontra yang akan memajukan cara berpikir bangsa, cara bertindak bangsa. Ya. Tuh.
Misalnya buat instruksi duduki kantor polisi dan bakar, itu kan sudah ada yang begitu. Tangkap, itu langgar hukum, kata Mapu dalam jumpa pers di kantornya. Terkait kritik pro kontra soal penangkapan 3 terduga telolit, Mapu mengungkapkan hal itu tidak dilarang selama sesuai aturan hukum. Ya, betul. Tetapi ia menegaskan pihak yang membantah juga harus diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasinya. Ya, intinya bahwa kritik itu adalah hal yang lumrah. Bahkan satu kali lagi, jika memang kebijakannya menyimpang harus hadir kritik. Karena jelas kritik itu untuk mengontrol. Seperti masyarakat kemudian mengkritik MUI, bahkan menyuarakan untuk membubarkan MUI, itu adalah suara kritik. Ya, meskipun satu kali lagi masyarakat tidak bisa membubarkan MUI, tetap pemerintah kemudian yang punya kewenangan untuk membubarkan MUI atau enggak. Tapi saya pribadi juga tidak mau MUI dibubarkan. Namun seleksi kepada orang-orang yang akan masuk MUI ini harus lebih diperketat. Jangan sampai harapan masyarakat kemudian tidak diindahkan oleh MUI. Jangan sampai fungsi MUI itu kemudian bertanya-tanya masyarakat, apa sebetulnya fungsi MUI? Gitu ya. Untuk mengurus dirinya sendiri juga nggak bisa, sehingga di dalamnya terdapat orang-orang yang punya pemikiran menyimpang, apalagi membereskan cara berpikir bangsa. Nah, itu kemudian menjadi harapan masyarakat, saya kira. Nah, kemudian ini tidak diindahkan. Fakta kemarin itu sangat melukai masyarakat terhadap pandangan kepada MUI. Itu adalah sebuah kritik. Biasa aja mengkritik kepada lembaga MUI. Kalau sebatas mengkritik seperti itu, ya memang harus dilakukan. Kalau tidak ada kritik, maka tidak ada kontrol. Kalau tidak ada kontrol, maka akan seenaknya. Kalau seenaknya, maka rusaklah akibatnya. Ya, memang harus mengkritik. Cuma kalau sudah tensinya menghina, tensinya kemudian memprovokasi, nah ini bermasalah. Ini kena delik hukum. Seruan membakar Polres untuk melawan Densus juga itu adalah provokasi. Ya, ini akan berbahaya. Karena kan mereka memantik, yang membuat seruan ini memantik umat Islam. Karena yang dipandangnya, yang dibawa, yang diciduk adalah ulama. Apalagi yang masuk di dalam MUI, Majelis Ulama. Di dalamnya jelas kumpulan ulama-ulama. Kan gitu, pandangan masyarakat itu sesimpel itu. Maka ketika ada anggota MUI yang diciduk oleh Densus 88, sangat akan gampang sekali menggiring opini kepada masyarakat bahwa memang Densus tidak berpihak kepada Islam. Memang Densus tidak berpihak kepada ulama. Dan ini sudah tidak bisa dibereskan, dibenarkan, diluruskan. Maka mari kita bakar sama-sama Densus 88 dan aparat kepolisian. Karena narasi itu sangat gampang kemudian disodorkan kepada masyarakat. Apalagi di kita, negara yang mayoritasnya umat Islam. Ya, akan sangat gampang sekali memakai skema besar Islam untuk melawan apapun, untuk bertindak apapun, untuk berucap apapun, karena akan lebih responsif. Ya, dalam membawa umat, membawa Islam apalagi. Nah itu, maka satu kali lagi ajakan jihad ini, provokasi jihad ini, memang kalau ada orang selain daripada Agung ini, yang orang Bandung ini ya, kalau ada yang membagikan link ini juga untuk ajakan, ini juga harus diciduk. Laporkan jika ada di grup-grup WhatsApp Anda yang mengirimkan tulisan ajakan jihad, seruan membakar Polres-Polres yang ada di Indonesia. Langsung laporkan, segera ditindak itu. Karena jelas pola pikirnya sudah nggak jelas dia. Karena jelas hati nurani sudah nggak jelas dia. Karena jelas dia punya sikap dan tindakan yang nggak beres di Republik ini. Dan itu harus dibereskan. Tidak bisa dibiarkan lama-lama orang seperti itu. Kadang-kadang ngelunjak juga kalau dibiarkan. Seolah aman-aman saja dia memprovokasi. Padahal memprovokasi di Indonesia ini jelas tidak aman. Dilarang, nggak boleh. Terkait pro kontra itu ya boleh, biasa aja. Saya sepakat juga. Kalaupun pemerintah melarang mengkritik, nah ini kita akan kecam sama-sama pemerintah. Kenapa Anda melarang?
Katanya ini negara demokrasi. Kalau memang mengkritik tapi sudah memprovokasi levelnya, ini berbahaya. Harus diamankan, nggak bisa dibiarkan. Itu saudara, jangan sampai kita tidak bisa membedakan mana kritik, mana ujaran kebencian, mana memprovokasi. Please lah, bisa dibedakan itu semua. Mudah-mudahan kita bisa memahami sama-sama mana kritik dan mana ujaran kebencian dan mana provokasi. Ajakan jihad itu jelas namanya bukan kritik tapi provokasi, dan ini harus dihentikan, harus dibereskan, harus diamankan, harus ditangkap. Allahumma fiqh lakum wa tariq wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.